Halo teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, teman-teman penasaran nggak sih? Kan waktu itu Luis sudah pernah ngevlog modifikasi mobil-mobil yang pernah dimodifikasi di bengkelnya Om Harpit atau di Creative Automodified. Nah, kali ini Luis mau ngevlog mobilnya Om Harpit, mobil Om Harpit pribadi. Nah, jadi teman-teman penasaran nggak sih gaya modifikasi mobil pribadinya Om Harpit? Yuk ikutin Luis biar kita lihat bagaimana gaya Om Harpit memodif mobilnya. Nah, jadi ini dia mobilnya. Dan biar lebih enak, kita undang aja ya Om Harpit. Halo Luis. Halo Om. Apa kabar? Kita ketemu Luis? lagi ya. Halo. Sehat? Lagi. Alhamdulillah sehat. Om, Ya. biar kita agak santai nih, kita duduk aja ya. Boleh. Biar Oke. Nah Om, Gimana Luis? jadi Luis boleh nanya nggak nih? Boleh dong. Kita pertama nanya mobilnya dulu ya. Oke. Ini mobilnya apa ya Om? Nah, ini mobilnya Mercedes-Benz E250 Coupe tahun 2013. Jadi mobil ini alirannya kemana nih modifikasinya? Nah, ini mobilnya Om kan dapatnya E250 Coupe-nya AMG Line. Jadi kalau tanya aliran modifikasi sih kayak mobilnya sih, karena menurut Om mobilnya ini dia 2 pintu kan, kesannya sporty. Cuman karena dia masih modelnya kepalanya E-Class, menurut saya ini sports elegan sih ya. Jadi modifikasi yang Om lakuin juga begitu sih, simple-simple. Yang penting mobilnya bisa buat hari-hari ngantarin Om sana sini, ngantarin anak istri, jalan-jalan. Memang benar-benar daily use lah modifikasi yang Om lakukan di mobil ini. Kalau dari segi eksterior, Om modif apa aja nih? Nah, dari eksteriornya sih nggak terlalu banyak perubahan karena menurut Om bemper-bempernya udah bagus ya. Jadi bagian depan itu yang Om tambahin cuman splitter karbonnya, kebetulan Om custom sendiri di karbon, terus splitters yang untuk di set skirt, lipsnya itu juga Om karbonin. Terus untuk bemper belakangnya sih yang Om ganti. Bemper belakangnya itu karena menurut Om aslinya tuh terlalu tinggi dan kelihatan kecil gitu dari belakang tuh, kok mobilnya udah pas amblas juga masih kelihatan tinggi gitu. Jadi Om cari-cari model bempernya, akhirnya memutuskan Om dapat tuh modelnya Prior Design namanya. Jadi body bemper belakangnya Om ganti full Prior Design, terus diffuser bawahnya dia emang nyatu kan bawaannya Om karbon. Terus untuk di ductile bagasinya Om ganti yang model AMG yang karbon, sama roof spoilernya juga Om tambahin supaya lebih manis, juga karbon untuk eksterior. Itu aja sih. Kalau catnya semua masih standar, fender-fendernya semua masih standar. Terus sama tambahan paling pemanisnya cover spion sih, bisa kelihatan kan Luis, cover spionnya ya, cover spion juga Om pasangin yang karbon tuh sistem nempel aja sih. Sama bagian depan itu grillnya Om ganti yang model AMG Black Edition biar kelihatan lebih sporty sih. Untuk eksterior itu aja perubahannya. Kalau kaki-kaki boleh dijelasin nggak? Nah, kaki-kaki Om dapatnya ini karena AMG Line itu standarnya sebenarnya udah 19 inch ya. Jadi Om mikirnya upgrade-nya cuman naikin 1 inch saja, pakainya di 20 inch. Itu pakai velgnya BC Force.
BC Force lebarnya 9,10,5, depan 9, belakang 10,5, offsetnya 35. Main aman sih, Om ada lakukan sedikit chamber bagian depan sama belakang. Jadi bagian depan chambernya pillow ballnya kita custom, yang belakang chamber armnya sama caster armnya sama two armnya juga ada kita custom. Jadi cuman posisi jalan dia nggak se-chamber pas posisi amblas. Jadi itu terus untuk di kaki-kaki selain itu remnya, pengeremannya Om juga upgrade karena velgnya kan tuh kelihatan tuh spoke-nya rada jarang-jarang ya. Om upgrade pengeremannya big brake kitnya pakai AMG ball on-nya keluarannya dia. Nah aslinya sebenarnya mobil ini udah 4 pot itu 4 piston, jadi Om ganti depannya 6, rotornya digedein jadi 360 mm, yang belakangnya jadi 4 piston jadi 330 mm. Jadi semua handbrake-nya semua masih fungsi, pengeremannya enak. Terus untuk suspensinya Luis tanya, kan ini mobilnya ceper Om bisa jalan? Bisa dong. Dia kan Om udah ganti suspensinya ganti dengan air suspension RBFT ya. Jadi RBFT itu udah ada manajemen sistem, jadi kita tinggal pencet aja. Ada beberapa memori kayak ini misalnya nih Luis masuk mobil Om, Luis starter nih mau jalan, udah nggak usah pencet-pencet lagi, udah otomatis naik sendiri karena udah ada namanya manajemen sistem di air suspensinya. Juga dia udah coil over back, jadi keras lunaknya masih bisa ini. Tadi Luis cobain gimana rasanya? Rasa mobil standar aja ya? Enak nggak? Enak ya, naik mobil Airsus tapi begini yang benar-benar bisa buat harian ya, nyaman ya? Nyaman nggak menurut Luis? Nyaman sih. Jadi kapan Luis bikin mobil juga pakai air suspension tuh bilang? Budgetnya kayak Bos, jangan salah, air suspension sekarang udah nggak mahal-mahal kayak zaman dulu kok. Air suspension budgetnya apalagi yang ball on air suspension itu budgetnya tulis ada dari mulai 20 jutaan sampai yang 70 jutaan tergantung kita mau ngambil yang mana. Kalau ini yang middle sih harganya kurang lebih sekitar 50 jutaan, tapi udah maksudnya nggak ada yang dirusak dari kaki-kaki standar mobil itu, semuanya ball on sesuai mobil pesanan yang kita mau gitu. Nah itu untuk kaki-kakinya tadi mungkin dipasang di Aristo ya. Nah cocok tuh Bipu style ya, kan Aristo tuh identik dengan mobil Bipu ya, keren tuh Aristo pasangin air suspension pakai velg stance pasti cakep banget tuh, bisa dipakai kemana-mana nih, buat ngebut oke, dibuat gaya oke, buat mejeng oke. Nanti Luis suruh papa aja ke tempat Om, nanti kita kasih special price pokoknya. Kalau buat engine nih, udah modifikasi apa aja? Untuk engine-nya Om kemarin tuh cuman ganti air intake open filternya pakai Arma Speed, terus blow off-nya dia kan udah turbo nih aslinya, blow off-nya Om upgrade jadi bisa keluar nih suara nces nih kalau digas nih. Terus sama exhaust-nya Om juga ada upgrade full system mulai dari downpipe sampai belakang, tailpipe-nya Om ganti AMG kiri kanan, exhaust-nya tuh Favtronic. Jadi bisa suaranya kalau misalnya bawa anak istri kita suaranya pelan aja. Kapan mau ngebut kita buka open valve suaranya jadi lebih kenceng. Udah itu semuanya. Ke stage 2-nya Om remap kemarin dari standarnya 200-an horsepower jadi kemarin 240 horsepower, torsinya 380. Lumayan sih peningkatannya, lumayan signifikan. Sebenarnya kalau Mercy ini cari part-part racingnya kan rada susah, kalau kayak BMW kan tuh banyak banget ya. Kayak cari charge pipe-nya, intercoolernya tuh rada susah sih. Kalau BMW tuh aduh barangnya banyak banget tuh. Banyak ya kalau di BMW. Banyak BMW. Kalau di Mercy sih susah, tapi menurut Om sih dengan tenaga yang sekarang itu udah cukup banget sih buat untuk daily use gitu. Jadi masih mobilnya nggak boros-boros banget, masih sangat-sangat wajar lah gitu. Karena harga minyak tuh kan lagi naik banget tuh Luis. Gitu loh. Naiknya nggak turun lagi. Naiknya nggak turun lagi. Yang enak tuh yang punya kelapa sawit kan. Kayak Luis ya. Om, boleh nggak kita masuk ke interiornya? Boleh lihat aja interiornya tuh. Kita masuk ya. Kita geser dulu nih biar enak nih. Naik aja Luis nih, cobain duduk di sini nih. Mungkin Om duduk juga di passenger-nya. Oh, kalau Luis mau coba hidupin mobilnya, starter aja.
Dah, kan Om bilang tadi Airsusnya posisi amblas tuh di starter langsung naik sendiri tuh. Tuh, Mercy tuh one click aja tuh. Nanti mobilnya tuh diatur sendiri ketinggiannya. Jadi ada memorinya langsung. Nah, yang ini udah dapatnya Om red interior. Warna interiornya setirnya udah AMG. Karena dia AMG line kan udah ada memory seat. Gitu. Di belakang juga masih nyaman buat duduk ini mobil. Berarti mobil ini coupe dan tetap 2+2 ya? Ya, coupe dan 2+2, jadi tetap bisa 4 orang sih di mobil. Kalau Om duduk belakang sempit nggak? Enggak, masih oke. Akses ke belakangnya bisa lewat sini atau dari sana tuh. Jadi, Sama aja ya? sama aja kalau Luis mau cobain. Om, akses ke belakangnya gimana? Coba Luis turun, nanti Om tunjukin. Oke, Luis turun dulu ya? Ya. Sekarang aja. Nih, ini akses ke belakangnya Luis cukup tarik tuas ini. Tarik tuas, dorong, udah jalan sendiri joknya tuh. Nah, tinggal naik di sini nih. Om duduk di belakang. Wih, masih muat ya? Masih oke banget. Dan kacanya juga bisa dibuka. Nah, tuh, masih nyaman banget kan buat orang duduk. Nah, kalau Om mau turun dari belakang tanpa harus si drivernya yang majuin kursi, Om juga bisa majuin. Tuh. Nah, jadi aksesnya juga masih oke di mobil nih. Kaca sudah panoramic roof tuh. Iya. Sunroof panoramik. Tuh. Nah, bisa berdiri kita di sini tuh. Nah, tuh. Kampanye. Masih muat ya? Masih muat dong. Itu dia. Jadi kalau kacanya dibuka, coba Luis naik dalam tuh. Manajemennya ngatur. Seat beltnya juga otomatis ya? Kita tutup pintu, dia keluar sendiri. Nah, dia memberitahu, nah lo harus pakai ini safety belt, udah gua keluarin, nah gitu loh. Jadi kita gitu naik mobil wajib menggunakan safety belt. Lagian kan ini buat safety kita juga. Harus nurut ya? Harus nurut. Mobil aja udah memberitahukan, masa kita nggak ada kesadaran sendiri untuk gunakan safety belt, benar nggak? Iya. Gitu. Gimana Luis? Kita tukaran sama Aristo aja mobilnya. 2 JZ sih. Tuh, kita tukaran sama Aristo aja ini ya. Nambah sedikit lah. Boleh, kita atur nanti. Om, Ya. berapa lama nih pengerjaan mobil ini? Pengerjaan mobil ini sih sebenarnya nggak terlalu lama ya Luis. Om tuh yang lama tuh kemarin kayak ada pemesanan part seperti blow off-nya dan kebetulan kayak air intake-nya Arma Speed itu. Jadi itu emang benar-benar pesan khusus dengan sesuai ukuran si intake pipe-nya dia. Itu aja sih yang yang lumayan pesan waktu lama. Karena kenapa Om bilang nggak lama, pemasangannya semua tuh bolt on. Jadi emang diperuntukkan untuk mobil ini. Yang Om custom tuh cuma splitter doang gitu. Kayak add-on ya Om? Ya, add-onnya lip samping. Jadi kalau sebenarnya barang itu udah ada semua di sini tuh pengerjaannya paling sekitar seminggu sampai 2 minggu sih. Nggak terlalu lama ya. Om, kalau total biayanya berapa nih? Nah, total biaya ini yang susah ini. Total biaya gini aja. Nanti kalau ada teman-teman Luis atau penonton-penonton di YouTube-nya Luis pengen modifikasi mobil, suruh kita langsung ke bengkel aja, ke bengkel kreatif. Kita diskusikan, harga cocok kita eksekusi. Karena modifikasi itu kan tergantung part yang digunakan, originalitasnya gitu. Itu kan mempengaruhi harga dan waktunya gitu loh. Nah, gimana nih menurut Luis modifikasi mobil di Pekanbaru, mobil Eropa? Kan kita banyak banget nih ya sekarang ya. Kalau menurut Luis, oke kok. Udah nggak kalah sama modifikasi yang di ibu kota sana ya Om? Gitu ya, udah. Jadi berarti kita kapan ada event-event nasional boleh dong kita tes berangkat ke ibu kota ya. Iya, boleh tuh. Kenapa tuh? Maksudnya menurut Luis gimana? Kita ini sudah cukup proper nggak modifikasi mobil di daerah nih? Kalau di Pekanbaru udah proper kok. Udah proper semua ya. Jadi siap-siap aja ya kita ngirim perwakilan untuk main di event nasional ya Luis ya. Udah selevel sama yang di ibu kota situ. Oh, udah selevel ya.
Ya udah, berarti doain terus ya biar kita terus berkarya nih, dari Om, dari kreatifnya, dan dari teman-teman bengkel di Pekanbaru terus berkarya biar bisa modifikasinya menjadi lebih baik. Harapan Luis sukses selalu buat modifikasi yang ada di Pekanbaru ini. Semoga modifikasi mobil yang di Pekanbaru ini semakin berkembang, dan sukses selalu juga buat Creative Auto Modified. Amin, terima kasih. Dan semoga Creative Auto Modified bisa mewakili event nasional. Amin, amin. Om juga selalu berusaha memberikan yang terbaik buat modifikasi Pekanbaru, dan kita mudah-mudahan bisa tampil dan pede lah untuk ajang event nasional nanti. Terima kasih supportnya juga dari Luis, udah mau nge-vlog mobil-mobil karya dari Om. Oke, makasih Om. Terima kasih Luis. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. See you in the next vlog. Bye-bye.